Apple Croak tidak pernah merilis tablet yang pakai macOS, tapi di video ini saya bakal coba bikin tablet yang bisa jalanin macOS asli, real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. macOS adalah sistem operasi desktop dari Apple Croak yang sudah dirilis sejak tahun 1980-an. Di tahun 1984, di zaman Presiden Soeharto, Apple Croak merilis Macintosh atau yang biasa disebut Mac. Salah satu kelebihan utama dari komputer Macintosh ini adalah Mac memiliki GUI atau Graphical User Interface. Sebenarnya, Mac bukan yang pertama pakai GUI, namun Mac adalah yang bikin GUI menjadi populer di desktop. Dan efeknya ini masih kerasa sampai sekarang. 99% orang yang pakai komputer itu pasti pakai GUI apapun OS-nya. Windows juga pakai GUI. Apple Croak masih merilis Mac hingga sekarang. macOS merupakan sistem operasi desktop yang paling banyak dipakai kedua, lebih laku dari Linux tapi gak selaku Windows. Kalau dibandingkan dengan pesaingnya, macOS ini memiliki kelebihan di integrasi vertikal yang bagus, karena yang bikin hardware dan software-nya sama, dan juga lebih sedikit virusnya kalau dibandingin Windows. Jadi kalian nggak perlu pakai Smadaf di Mac. Dan salah satu hal yang membedakan dengan Windows dan Linux, macOS ini tuh cuma bisa dijalanin di perangkat merek Apple Croak, seharusnya. Sedangkan Windows dan Linux bisa jalan di merek apapun selama prosesornya support. Mau jalan di awas cepat rusak, HP, Dell, Lenovo, Asus, bahkan merek ODM refurbished seperti Advan dan Axio juga bisa. Namun, sebenarnya ada cara yang agak-agak haram buat bikin macOS jalan di sebagian kecil perangkat merek lain. Dan itu yang akan kita lakukan di video ini. Ini adalah tablet Fujitsu V727. Ini tablet Windows biasa yang pakai prosesor Intel. Namun, tablet ini bakal kita paksakan buat jalanin macOS. Untuk spek singkatnya, ini pakai Intel Core M3 generasi 7, RAM 8GB, SSD 128GB, dan layar 12 inch touchscreen. Proses ini biasa disebut Hackintosh. Hackintosh adalah proses menjalankan macOS di perangkat lain yang bukan Apple Croak. Ini menjadi memungkinkan semenjak Apple Croak pakai prosesor Intel di tahun 2006. Sebelum akhirnya ganti lagi ke prosesor Apple Silicon buatan sendiri di tahun 2020. Namun, sayangnya Hackintosh ini sudah terancam punah, karena macOS versi selanjutnya tidak akan support prosesor Intel lagi, dan singkatnya gak akan ada lagi Hackintosh pakai versi macOS terbaru. Apple Croak juga pernah bilang kalau mereka gak akan pernah menyatukan Mac dengan iPad, yang berarti mereka gak akan pernah bikin tablet yang pakai macOS. Dan di video ini kita akan mencoba membuat macOS jalan di tablet. Ini adalah hal yang Apple Croak paling takuti dan gak mau bikin. Jadi langsung aja kita lanjut prosesnya. Pertama, kita perlu siapkan flashdisk yang isinya macOS. Ini proses bikin flashdisknya itu beda, gak semudah pakai Rufus atau Balena Ether seperti OS sebelah. Untuk prosesnya, kalian perlu Mac yang berfungsi dan nyala. Saya bakal bikin pakai Mac Mini 2018 yang panas karena masih pakai Intel. Pertama, kita colok dulu flashdisk yang mau dijadiin bootable-nya. Sebenarnya banyak cara buat bikin flashdisk bootable macOS, tapi saya bakal bikin pakai OpenCore Legacy Patcher buat download sekaligus bikin bootable-nya. Jadi langsung aja saya pasang OCLP-nya. Setelah OCLP-nya kepasang, langsung aja saya buka dan download macOS-nya. Saya bakal pakai macOS 12 Monterey. Alasannya karena ini tablet agak kentang dan juga saya gak mau maksain versi yang lebih baru. Namun sayangnya pas saya coba download, ini malah habis internalnya, jadi harus bersih-bersih dulu. Dan setelah bersih-bersih, ini akhirnya bisa lanjut download. Dan setelah nunggu lama banget karena filenya badak, kita bisa lanjut pilih flashdisk-nya dan langsung masukin macOS ke flashdisk-nya. Proses bikin bootable macOS ini tuh paling lama kalau dibandingin OS sebelah lainnya. Soalnya ini file mentahannya badak banget. Proses ini tentu saja bakal ngilangin semua data kalian. Ini sih flashdisknya gak ada data penting jadi aman aja. Cuman kalau misalnya ada file penting seperti doxly rudal asli Ngawi sebaiknya di backup dulu. Dan setelah beres kita bisa cabut flashdisknya. Seperti yang tadi saya bilang, macOS ini cuma didesain buat jalan di komputer Apple Croak dan gak bisa jalan di perangkat lain. Dan untuk maksa sebagian komputer buat jalanin macOS, kita perlu alat bernama OpenCore. Ini tuh alat yang memungkinkan sebagian kecil komputer biasa untuk menjalankan macOS. Namun, OpenCore ini tuh gak semudah install dan next aja. Singkatnya, kalian itu harus manual bikin si macOS-nya itu mau jalan di target komputer kalian. Untuk ini, prosesnya itu cukup panjang singkatnya. Bahkan saya sendiri agak susah ngejelasinnya, tapi ya singkatnya tuh kalian perlu ikutin cara dan tutorialnya di Dortania buat bikin settingan OpenCore yang sesuai sama hardware yang kalian mau jalanin macOS. Ini tuh bisa atau enggaknya sangat bergantung dengan spesifikasi dan juga kemampuan komputer kalian. Untuk tablet ini tuh misalnya ini pakai prosesor Intel generasi ke-7 alias Kaby Lake. Untuk ini tuh saya perlu ikutin cara yang khusus buat Intel generasi ke-7. Dan itu sebenarnya ada cara yang lebih mudah, tapi saya lebih pilih cara manual karena saya agak ngerti dikit juga sih cara nge-Hackintosh ini tuh. Dan setelah pusing baca Dortania ditambah nanyain AI sedikit, akhirnya saya punya flashdisk yang sudah berisi bootable macOS dan OpenCore dengan konfigurasi buat tabletnya.
Langsung aja saya coba booting. Sayangnya pas pertama coba ini tuh malah stuck di open core-nya. Dan setelah atur dikit settingnya, ini muncul pilihan buat booting ke macOS, jadi langsung aja saya pencet enter. Dan awalnya ini tuh sayangnya malah selalu stuck saat booting awalnya. Saya tanya AI dan katanya ini akibat port USB-nya, jadi saya coba ganti portnya tapi ternyata masih sama aja. Dan akhirnya saat saya coba-coba lagi ubah settingnya, terutama bagian GPU-nya, ini akhirnya mau booting dan mau masuk ke installernya. Cuman ini protes karena saya gak colok mouse dan ini tuh touchscreen-nya nggak dianggap. Ini juga malah pakai bahasa Rusia installernya, dan saya nggak bisa bahasa Rusia. Akhirnya saya restart dan coba colok mouse dan ubah config-nya biar pakai bahasa Inggris. Dan akhirnya ini bisa masuk ke installernya. Namun sebelum itu kita perlu ke disk utility dulu buat hapus seluruh isi SSD-nya. Sekarang ini isinya Windows 10 TTOS dan bakal saya hapus seluruh isinya. Kalian bisa lihat proses saya pasang Windows 10 dan tes game pakai touchscreen di channel saya. Setelah dihapus format semua, kita bisa lanjut proses installnya. Ini gampang, kurang lebih tinggal next aja, udah itu tunggu sampai proses installnya beres. Dan ini tuh cukup lama prosesnya, karena spek tablet ini tuh agak kentang juga sih. Ini bakalan restart berkali-kali sampai beres. Setelah installnya beres, ini bakal masuk OOBE alias setting awalnya. Ini agak ribet walaupun gak seribet OS sebelah yang suka maksa update. Sayangnya di macOS ini gak ada waktu Cibaduyut. Saya cari Cibaduyut gak ketemu, jadi saya pakai waktu Jakarta aja. Selain zona waktu, kita juga diminta buat bikin username dan juga passwordnya. Saya dengar katanya ini masih banyak anak Gen Alpha yang gak paham konsep username dan password dan juga email. Dan setelah beres setting awal, akhirnya kita bisa masuk ke desktop macOS 12 Monterey di tablet ini. Iya, ini tablet ngejalanin macOS, kalian gak salah lihat. Untuk sekarang kondisinya ini brightness-nya udah jalan, tapi sayangnya WiFi, audio, dan layar sentuhnya masih gak jalan. Untuk speknya juga ini terdeteksi, ini pakai Intel Core M3 dan D2.RAM 8GB. GPU-nya juga kedetek Intel HD 615. Sekarang, tablet ini sudah berhasil menjalankan macOS. Namun, masih ada fitur yang belum jalan seperti touchscreen, WiFi, dan audionya. Kita akan coba bikin jalan. Untuk WiFi-nya, tablet ini pakai WiFi card dari Intel. Jadi buat verify-nya harus pasang Kex Etil WM. Untuk audionya, ini perlu tambah bootleg ALC layout-nya. Saya coba pakai layout nomor 11 dan ini akhirnya bisa bunyi setelah restart. Jadinya ini udah gak bisu lagi seperti komisan. Ini udah bunyi nih suaranya. Saya bisa coba setel lagu Bocil Kematian. Dan terakhir buat touchscreen-nya, ini saya perlu pasang driver Voodoo I2C. Ini tuh driver yang buat nyambungin perangkat I2C seperti touchscreen. Dan setelah pakai ini driver, akhirnya si touchscreen dan pensilnya bener-bener berfungsi. Akhirnya work, touchscreen-nya bisa jalan. Ini juga sebelumnya nggak muncul indikator baterainya. Buat yang ini perlu Kex yang namanya ECI Enabler buat aktifin indikator baterainya. Tapi sayangnya masih ada fitur yang nggak jalan, yaitu fitur sleep. Ini tuh saat di sleep bisa tidur, tapi pas dibangunin dia nggak mau bangun lagi. Jadi harus di restart paksa. Saya nggak terlalu butuh fitur sleep, jadi saya coba fixnya nanti aja. Dan singkatnya, sekarang saya sudah memiliki tablet dengan OS Mac yang ada touchscreen-nya. Ini adalah jenis perangkat yang tidak pernah dijual oleh Apple kelak. Bagaimana rasanya pakai tablet dengan OS macOS dan bagaimana performa tablet ini? Langsung aja kita coba. Untuk pengalamannya, singkatnya ini macOS tuh gak didesain buat touchscreen. Ini on-screen keyboardnya kurang enak dan masih manual singkatnya. Ditambah kalau nge-scroll juga kalian gak bisa nge-swipe atau drag. Kalian harus tahan scroll bar-nya yang biasa di sebelah kanan, itu pun gak selalu muncul. Buat tes pengalaman pakai tablet ini, saya bakal coba bawa tabletnya ke salah satu cafe. Ini saya ke Avaspace 2.0 yang di video kemarin. Kalian bisa lihat video review sebelumnya di channel saya. Di video kemarin tuh saya nyobain rendang yang bisa diminum. Kalau Patrick Star punya sosis yang bisa diminum, cafe ini punya mocktail rendang yang bisa diminum. Dan di sini langsung aja saya keluarin tabletnya. Udah itu saya coba connect ke WiFi-nya. Cuman sayangnya ini WiFi-nya lemot luar binasa. Masalah WiFi-nya itu masih sama, jadi mau gak mau saya coba akalin pakai tethering HP. Ini bisa lebih lancar, tapi ini juga sama harus pasang driver tambahan namanya Horndisk karena macOS tuh gak support USB tethering Android secara bawaannya. Saya bakalan coba buat ngoding. Sebelum itu saya juga udah pesan beberapa minuman dan makanan yang bakal kita coba sambil nyobain tabletnya. Pertama kita coba dulu rotinya. Ini roti rasa cranberry. Untuk ini agak keras rotinya sih, tapi masih enak dan ada crunchy-nya. Buat rasanya ini manisnya tuh pas buat saya yang kurang suka manis dan cranberry-nya juga itu kerasa. Buat ngoding aplikasinya saya sudah pasang VS Code dan juga Open Code buat pakai AI. Karena sekarang zamannya ngoding pakai AI. Selanjutnya saya coba santap minumannya.
Ini Mocktail Chuba Raisin Libre. Libre seperti aplikasi Office yang floss. Untuk rasanya ini tuh singkatnya mirip kayak Negronis kemarin tapi kayak versi lebih ringannya. Ini nggak sepahit Negronis yang kemarin dan masih ada asam manisnya. Dan ini juga ada kayak jahe-jahenya gitu. Overall ini tuh enak buat yang pengen Negronis tapi gak suka pahitnya. Dan untuk manisnya ini tuh gak terlalu manis, alias pas. Awalnya saya ngira ini tuh teh tapi ini ternyata kopi. Dan gak tahu kenapa ini open code-nya malah gagal kepasang. Dan mau gak mau saya auto coba pasang lagi tapi kali ini lewat homebrew. Ini saya lihat ada orang lain yang pakai Mac asli Apple Croak. Mereka gak tahu kalau saya pakai Mac juga. Setelah itu kita coba salah satu minuman mocktail andalan dari cafe ini, yaitu Harry Potter Butterbeer. Saya gak tahu kenapa disebut Harry Potter dan ini juga birnya halal karena gak ada alkoholnya. Saya sengaja kesini gara-gara penasaran. Untuk bir Harry Potter ini ternyata rasanya cukup enak. Ini tuh mirip seperti rendang yang bisa diminum kemarin. Tapi ini tuh gak ada rasa asam jahe dan rempah-rempahnya. Rasanya tuh lebih kayak kopi susu tapi ada rasa bir-birnya gitu. Dan ada rasa butter-butternya juga, ada rasa menteganya gitu. Dan ini tuh rasanya aman banget, gak aneh-aneh banget. Buat rata-rata orang bakalan suka ini. Tapi kalau saya sih, saya lebih milih yang rendang highball karena lebih unik dan kocak rasanya. Untuk manisnya juga ini pas, gak terlalu kemanisan. Sayangnya ini tetap aja gagal installnya dan ini tuh akibat koneksinya jelek. Akhirnya saya coba minta password wifi-nya, password wifi yang punya cafe. Sebelumnya saya pakai tethering. Dan untungnya ini dikasih. Saat pakai wifi cafe ini masih lemot dan tapi sih ini tuh agak-agak sedikit lebih mending kalau dibandingin pakai tethering tadi. Dan ya sambil nunggu pasang homebrew-nya saya juga sambil minum homebrew kurang lebih. Ini lama banget installnya, malah kayak stuck gitu. Dan akhirnya sambil nunggu saya coba download dan pasang distro. Dan setelah beres update dan lain-lainnya, ini distro-nya bisa kebuka. Tapi ini tuh lemot banget. Ini kayak beneran CPU-nya itu terlalu lemah sahwat. Dan tablet ini tuh CPU-nya kurang. Jadi nunggu installnya lemot dan buka distro-nya juga sama-sama lemot. Selain nge-lag, ini navigasinya juga gak enak. Nge-scrollnya susah dan bikin kesel sendiri. Karena ini tuh aplikasi distro dan terutama macOS-nya sendiri tuh gak optimize buat touchscreen. Oh ya, ini speakernya udah gak ngeluarin iklan kayak kemarin. Kayaknya ini Spotify-nya udah premium sekarang. Selanjutnya saya coba Pitaya Highball. Katanya ini rasanya tuh kayak permen karet gitu dan ini tuh agak-agak sedikit kemanisan menurut saya. Ini tuh kayak minuman rasa permen karet tapi sensasinya tuh beda. Yang saya rasain tuh ini tuh kayak ada asam-asamnya juga dan lebih kerasa autentik. Biasanya kalau saya rasain permen karet tuh saya suka ada rasa artifisialnya gitu ya saya rasain. Tapi kalau ini tuh enggak. Dan buat makanannya terakhir saya coba pizzanya. Kemarin saya pengen nyoba pizzanya malah belum buka. Ini saya coba yang rasa Hawaii yang ada nanasnya. Kata sebagian orang ini tuh pizza ilegal karena ada nanasnya. Tapi untuk rasanya sih ini cukup enak dan nanasnya kerasa jadi kayak ada seger-seger gitu. Tapi ini tuh agak kayak kurang nyambung jadinya antara rasa pizza dan nanasnya. Mungkin itu alasannya kenapa disebut ilegal. Selain itu saya juga coba yang rasa cheeseburger. Ini seharusnya seperti burger rasanya dan ya ternyata emang bener kayak makan burger keju rasanya tuh. Tapi dalam bentuk pizza. Ini kerasa daging burgernya dan kejunya. Cuman yang kurang tuh ini nggak ada lalapan kayak tomat dan lain-lainnya yang biasa ada di burger. Sayangnya ini masih aja gak beres-beres installnya. Saya gak tahu ini saya kapan bisa ngodingnya. Saya tuh niatnya mau ngoding ini tuh, tapi malah main distro akhirnya. Itu pun distrotnya nge-lag parah, mau nge-reply lama dan susah. Singkatnya untuk performa saat tablet jadi pakai nge-cafe pakai macOS, ini saya coba dengerin radio online sambil Discord dan nunggu sambil install homebrew. Ini tuh nge-lag dan bikin kesel sendiri. Pas mau reply dan ngetik Discord ini tuh udah nge-lag. Tapi kalau suara radionya aman. Akhirnya saya pulang aja dari kafenya dan lanjut ngodingnya nanti. Saya suwodon aja tabletnya. Kalau shutdown itu aman, yang nggak aman tuh sleepnya. Dan setelah balik ke Cibaduyut, saya coba beresin install homebrew-nya. Sayangnya ini semalaman bahkan sampai pagi hingga siang itu masih gak beres mulu dan tetap stuck di sini. Saya udah nyerah nyoba ngoding di sini. Singkatnya gak bisa dipakai ngoding, mending scroll past Nook aja. Selanjutnya saya coba pakai nonton YouTube. Ini tuh masih cukup lancar, cuman loading awalnya agak lama. Dan gak tahu kenapa ini tuh malah lebih lancar dibandingkan Windows 11. Dulu saya pas pakai Windows 11 di tablet itu kadang suka nge-lag videonya nge-frame. Dan kalau gak salah dulu tuh gara-gara itu pas saya cek di Task Manager itu gara-gara Windows Defender ngabisin CPU usage-nya. Jadi kok hutang mungkin ada benernya juga buat di device kentang. Cuman ini kalau di macOS tuh kontrolnya gak enak. Kadang harus pakai mouse dan keyboard. Dan untuk main game saya coba jalanin Mancap alias game kotak-kotak. Di game kotak-kotak ini dapat FPS sekitar 1-5 FPS kalau single player. Kalau kata bocil Winlator ini lancar. Dan ini tuh gak bisa pakai touchscreen-nya ataupun pensil. Jadi tetap harus colok mouse dan keyboard. Untuk tes game lainnya kalian bisa lihat video sebelumnya di mana saya tes gaming pakai Windows 10 di tablet ini.
Dan untungnya walaupun dengan ngelednya ini tablet, ini masih bisa buat nampilin daftar MMA alias daftar orang yang sudah join membership channel ini. Khusus buat yang sudah join membership, kalian bisa nonton video lebih awal, nonton video khusus, dan juga dapat kesempatan untuk masuk TV di video sebelumnya. Jadi kalau minat, langsung aja join MMA yang harganya itu mau naik tapi masih murah. Jadi kesimpulannya, apakah kita bisa maksain jalin macOS di perangkat yang bukan Apple Clock dan juga pakai touchscreen? Singkatnya tergantung, dan hasilnya bisa dibilang sedikit agak kurang memuaskan. Ini akibat performa tabletnya yang jelek, ditambah ini juga saya jalin macOS versi agak lama. Tapi yang utamanya itu macOS tidak didesain untuk layar sentuh. macOS ini tuh masih kurang banget buat dipakai di touchscreen. Dan bahkan dengan berbagai keampasan Windows sekalipun, saya tuh jauh lebih milih pakai Windows buat di perangkat touchscreen kayak gini kalau dibandingin macOS. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.